Oke, welcome to unit komputer Magelang. Sekarang kita akan mereview lagi ya teman-teman, setelah kemarin kedapatan PC Intel Core i3 dengan generasi ke-12 kita kasih dengan VGA dengan GTX 1054GB. Nah, sekarang ada yang beda ya teman-teman. Dan ini adalah menggunakan GTX dengan 1650. Kita akan mencoba gaming test ya, nanti seberapa FPS kan, dan serangkaian PC di harga 11-12 jutaan, dan kita nggak menyebutkan secara kepastiannya karena dolar naik turun. Nah, nanti kalau teman-teman berminat bisa diklik ya di link bawah kita ya kawan-kawan ya, untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya. Adalah di antara rakitan 11-12 jutaan. Ini adalah CPU only ya teman-teman. Nah, ini masih seperti yang kemarin, cuman yang kita bedakan adalah VGA nya saja. Ini adalah menggunakan Intel Core i3 dengan generasi ke-12 yaitu 12100F Alder Rack, yaitu dia dari GHz 3,3 GHz up nya sampai ke 4,3 GHz dengan 8 thread ya, dan 4 core. Jadi quad core, 4 core-nya 4 core, dan threadnya ada 8. Nah, untuk performa benchmarknya sudah bisa dilihat ya, yang di kemarin adalah dia adalah kisaran 1200-an CP ya teman-teman, dan kita akan menguji nanti di gaming ini. Dan kemudian untuk main debatnya masih dengan yang kemarin juga, karena ini nggak ada perubahan. Dia adalah menggunakan Gigabyte dengan H610 ya teman-teman. Dan kemudian untuk GPU nya, nah ini yang menarik ya, dari kemarin kita sudah uji di GTX dengan Zotac 1050 4GB, yang sekarang kita lakukan pengujian di gaming. Pembeda ya nanti di ini adalah dengan merek Palit dengan 1650 ya, 1650 4GB ya. Ini adalah dari Palit Gaming Pro. Untuk kemudian yang selanjutnya adalah media simpan. Nah, kita di sini menggunakan SSD NVMe 256. Nah, mungkin cukup ya kalau untuk menguji game ini ya. Kisaran yang kita uji adalah sekitar 3 game, dan di bawahnya yang masih kita tambahkan. Namun kalau untuk paketannya nggak ada penambahan harddisknya, mungkin masih ada penambahan harga lagi. Kalau kita mau hemat di harga 11-12 jutaan, paketannya adalah hanya di SSD saja dengan 256 ya teman-teman. Dan kalau teman-teman kurang puas, masih bisa ditambahkan untuk media simpannya, kasih harddisk berapa tera. Nah, itu ada slot banyak di situ ya, mungkin bisa dikasih 4 tera juga bisa. Dan sekarang juga SSD juga banyak yang bermuncul. Namun kalau teman-teman mengasih SSD yang lebih besar, pasti akan melonjak ya untuk budgetnya, anggarannya. Dan kalau teman-teman menggunakan dana sekitar 11-12 jutaan, teman-teman hanya mendapatkan seperti ini ya. Nanti kita lihat pengujian performanya. Kemudian untuk RAM-nya masih seperti yang kemarin ya, ini adalah menggunakan 16 GB ya. Kita menggunakan Kingston Fury di sini ya teman-teman ya. Oke, nggak ada yang lain lagi adalah Infinity. Kita menggunakan Black Silver, dan untuk PSU nya itu perni RGB ya teman-teman. Kita ulang sedikit ya, ini adalah juga menggunakan Infinity 500 watt, dan membuat PC menjadi lebih gahar. Dan ini adalah momen yang sangat tepat di bulan puasa ini, atau mungkin besok lebaran, mengumpulkan teman-teman. Asik ya buat main game. Dan dengan PC ini rasa lapar dan dahaga jadi tidak terasa, jadi puasa jadi lebih asik ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita lakukan pengujian. Ini adalah settingannya hack, udah dipersiapkan tadi pas 2021. Ini bisa dilihat untuk teksturnya juga, dia adalah grafik quality-nya seperti itu. Mau screenshot ya, oke, langsung saja mau screenshot aja. Ini semuanya hack. Oke, langsung kita tes. Ini di settingan 60 fps ya teman-teman ya. Tadi udah dilihatkan ya mas. Oke, langsung sampai ke berapakah? Kalau yang kemarin bisa dilihat sendiri kisaran 70 fps untuk GTX dengan 1054 GB ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini ya untuk PC-nya. Kalau di laptop itu rata-rata 60-an ya. Jadi beda banget kalau di session PC-nya. Jadi kalau teman-teman sekisaran Magelang mungkin mau beli, bisa datang ke kami, atau mungkin juga teman-teman sudah punya pemikiran mau merakit sendiri atau jasa rakit, mending carilah perakit yang profesional ya. Kepengen cari harga murah, biasanya teman-teman banyak mencari referensi sendiri di Bukalapak Auto, langsung saja di permainan atau di Tokopedia. Namun kadang juga ada yang kurang tepat, mending konsultasi ke toko, itu lebih baik. Oke.
Tuh bisa dilihat sendiri, wis istimewa ya. Ternyata dia bisa tembus FPS-nya sampai ke 110 ya, lebih ya, 100 lebih pokoknya itu. Untuk RAM-nya dia cukup tinggi. Dia adalah memakan 6 GB ya. Kalau kemarin dia sekitar 5 atau berapa ya. Diperbandingkan sendiri aja, ini kita perlihatkan secara detailnya. Ini kita tidak menggunakan recording ya, record Windows, dan kita mencari session realnya. Itu bisa dilihat untuk FPS-nya sekarang turun ya, di bawah, oh naik, pokoknya dia di ya sekarang di 100, 102, 197, 100 naik turun ya, bisa dikatakan dia 100 naik turun. Ini RAM-nya menggunakan dual channel ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau seperti ini bisa juga rakit sendiri. Terus untuk RAM-nya dia memakan 6,7 GB ya teman-teman, itu bisa dilihat. Kemudian untuk CPU-nya dia 48%. Nah, dia sedikit ya teman-teman. Suhunya nggak dilihatkan Mas itu. Nggak bisa dilihatkan. Memorinya udah itu untuk suhu GPU-nya 71 derajat Celcius. Penggunaan GPU-nya adalah 53%. FPS-nya bisa ditinggikan Mas. FPS. Apa? FPS-nya ditinggikan nggak itu? Maksudnya dibesarkan settingannya biar kelihatan. Nah, ini kita akan memperlihatkan, itu bisa dilihat ya untuk performa teknologinya. Nah, ini kita menggunakan aplikasi dengan MSI. Monggo Mas, monggo masuk. Monggo mlebet. Oke, monggo Mas. Oke, langsung saja main, nggak apa-apa Mas. Tuh bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Dia sekarang naik lagi di 100 fps, jadi ini bisa dikatakan di antara 90 sampai 115 fps ya teman-teman. Itu bisa dilihat untuk RAM-nya dia cukup tinggi ya. CPU-nya 50 naik turun, kadang 50, kadang di bawah 50 ya. Sekarang bisa naik tuh sampai ke 120 fps. Hasilnya gimana Mas? Lancar, istimewa, lancar ya. Jadi perubahan yang sangat gratis ya. Kalau secara harga pun juga GTX dengan 1654 GB juga selisihnya lumayan ya, sekitar selisih 1,5 jutaan ya dari GTX 1050 ya teman-teman ya. Dan juga di harga segitu pun juga kita mending menaikkan harga, namun secara FPS-nya mengalami pelonjakan yang cukup lumayan ya. Mungkin bisa dikatakan selisih berapa? 80 sampai 100 fps ya teman-teman. 60 atau berapa? 60-an ya. 50, 60, pokoknya di 75 ke 120. Oke, ini adalah pengujiannya produk. Kita fokusnya ke permainan aja ya. Oke, untuk yang permainan selanjutnya kita akan mencoba game dengan Battlefield 5. Nah, ini kita langsung close kan. Nah, begitu diturunkan langsung turun ke 4% ya. Tadi 15%, 1%. Jadi turbo boost-nya sangat jos sekali ya, langsung dingin. Oke, ini adalah di teknologi Intel Core 3 Alder Lake generasi ke-12. Seperti inilah hasilnya. Sekarang kita menggunakan settingan yang tinggi, yaitu di settingan ultra. Ini adalah di Battlefield 5. Mbak tolong ditutup ya. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Jika teman-teman berminat untuk wilayah Kedu, nah, itu bisa datang, atau mungkin juga bisa kita yang datang ya. Jadi untuk wilayah Magelang khususnya Kabupaten Baikota, nah, kita bisa melakukan pengiriman free. Jadi teman-teman tinggal telepon aja di toko kita ya teman-teman. Nah, ini ada di nomor telepon yang resmi adalah dengan 0293 3192 092. Oke, ini kita sudah lihat ya, ini adalah settingannya ultra. Itu kita perjelas, kita dekatkan. Screenshotnya tadi bisa Mas. Oke ya, nanti kita perlihatkan semua ultra ya, untuk grafik quality, texture quality, pokoknya semua ultra. Yang di bawah itu apa itu ya?
post processing itu TA Hack. Oke teman-teman ya, langsung saja kita mainkan hasilnya seperti apa di permainan game Battlefield 5. Sing kuning ya, di sini ya. Nah, oke. Dan buat teman-teman, nah apakah laptop ini recommended untuk game online? Wah, sangat recommended sekali. Mesti rata kanan ya, jaminan ini ya. Kalau dengan 1650 4GB, dan udah banyak juga teman-teman yang bikin vlog ya. Dan masih penasaran dengan teknologi yang setelah ini untuk generasi ke-12 dengan Intel Core 5, tunggu aja di channel kita ya. Kita akan menyajikan yang pasti dengan moto kita bagus, murah, berkelas. Jadi tidak sampai kelas-kelas ratusan juta, emang kita nggak menyediakan seperti itu ya. Jelas di harga-harga yang menurut saya sudah agak mahal, namun bisa dikatakan kelas ini adalah kelas sultan. Nah, oke ya teman-teman ya, langsung saja kita lihat hasilnya. Nah kalau kita lihat ini, kita juga turut prihatin. Nah ini game Battlefield itu menceritakan tentang intinya perang ya di sebuah negara, dan sekarang juga lagi musim perang terlebih ya, antara Ukraina melawan Rusia, dan juga ada konflik juga ya yang di apa kemarin di Masjid Aqsa apa itu mas, itu ya juga banyak warga Islam yang protes ya di sana ya teman-teman. Yang jelas semoga saja ya mereka berjuang di negaranya masing-masing ya, mungkin pahlawan buat negerinya sendiri ya teman-teman. Dan semoga saja untuk negeri kita tercinta netral dan menjadi negeri yang tetap damai. Nah, oke, ini adalah sudah mulai terjun payung ya. Ini sementara ini adalah larinya di 60 fps dengan setting ultra. Oh stabil ya teman-teman ya. Oh masih bisa naik tadi. Coba kita lihat, ternyata di ultra dia memperoleh 60. Kalau untuk yang kemarin 1050 itu kayaknya kalau tidak salah sekitar berapa mas, 40 fps. Kita lihat hasil efek ledakannya, istimewa. Jadi teman-teman bisa menggunakan LED yang di atasnya juga mantep pokoknya ya, di 27 in juga. Ini adalah di Samsung 24 in frameless. Sekarang sampai di season yang kedua. Jadi kalau kayak gini tuh nggak resiko, kalau perang beneran ya mati, kalau ini mati dihidupkan lagi. Jadi kayak kemarin itu harusnya Ukraina jangan berani ngelawan Rusia ya. Alah ya. Hanya juga pengen mempertahankan kedaulatannya. Oke, itu bisa dilihat tank tempurnya. Itu kalau dia pakai apa itu anti tank ya. Anti tank itu sekarang tuh banyak ya, pengembangan senjata yang cukup mutakhir ya di barat dan di juga Rusia. Tidak upgrade tank tapi juga ada anti tanknya. Wah, teknologi memang pesat sekali. Demikian dengan prosesor ya, saling antara kompetitor pesaingnya juga saling bermunculan yang terbaru. Namun seiring pembaharuan harga itu juga tidak bisa dibohongin ya, otomatis harganya lebih tinggi ya. Jadi buat teman-teman jika merasakan ini masih kemahalan, nah, teman-teman bisa mendowngrade atau mungkin dengan prosesor yang di bawahnya di i3 yang seri generasi di bawahnya kan masih ada ini ya. Suatu saat kita akan mencoba menguji ya dengan seri hematnya. Cuman kalau ini kerennya, nah ini generasi yang terbaru itu bisa up sampai i9 ya. Dan kita pernah melihat ada beberapa macam review benchmarknya itu bisa tembus sampai berapa 4000 lebih. Wah istimewa ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat untuk permainan tanknya. Dia bertahan di 60 stabil.
untuk RAM-nya 8 GB dan kemudian CPU-nya 67%, cukup tinggi ya teman-teman. Dan kalau teman-teman menggunakan prosesor yang lama biasanya naik suhunya ya, CPU-nya agak tinggi ya. Itu bisa dilihat di channel kita sebelum ini, pakatan hemat. Nah ini juga rekomendasi di Intel Core i7 generasi kedua juga. Nah, itu lebih hemat ya untuk rakitannya. Kalau teman-teman mau pengen dana yang kurang bisa merakit di Intel Core i7 generasi kedua atau ketiga, nanti mainboardnya dikasih yang baru ya, juga bisa garansi setahun. Itu namanya istilahnya kalau dalam toko new try, bekas namun berani menggaransi tinggi ya teman-teman. Di kita juga membuat seperti itu ya, dan untuk hasil-hasilnya bisa dilihat di konten kita sebelum ini. Dan khususnya kalau di Magelang itu di sini mungkin atau mungkin terlalu mahal atau gimana ya, untuk harga di atas 10 itu biasanya yang kita tahu di market itu kurang ya, kurang mungkin kurang selera atau karena mahalnya. Mungkin banyak juga yang ingin, tapi rata-rata mencari solusi yang baik itu kredit. Tapi kan menurut saya kalau kredit itu malah jatuhnya tinggi ya teman-teman. Nah kalau saya boleh sarankan ya, pakai sesuatu yang hemat dulu, nanti ujung-ujungnya menambahkan. Jadi seri F ini harus dengan menggunakan GPU teman-teman. Kalau teman-teman mau tidak menggunakan GPU, cari yang bukan seri F. Nah, seperti yang besok yang kita uji ya, Intel Core i5 dengan itu berapa? 12.400 ya. Kalau yang kemarin-kemarin juga kita menguji di Gen 10-nya i5 10.400. Namun untuk game kurang tepat ya. Kalau kecuali untuk game-game yang lama, kalau kelas-kelas PS 2017 itu masih menikmati 60 fps ya, dengan setting low tapi ya teman-teman. Itu bisa dilihat stabil di 60 fps di setting ultra. Dan ini adalah cukup signifikan ya untuk GPU nya, dari 1050 ke 1650 ya teman-teman ya. Boleh dikata mungkin peningkatannya berapa ya, 35% ya. GPU ini adalah lebih baik, namun harganya juga tinggi juga ya. Harganya juga up-nya itu kisaran kurang lebih berapa ya, 1 jutaan ya teman. Nah ini untuk memperoleh 1650, jadi di kisaran harga 4 jutaan. Dulu di era tahun-tahun 2018 atau 2019an, 2020, nah ini masih murah GPU ya kan kawan ya. Itu di kisaran 2 jutaan yang baru, yang sekarang tinggi namun agak turun. Tapi tinggi itu 1 bulan sebelum ini ya teman-teman, yang di bulan bisa dikata 2022 bulan Januari itu masih tinggi, dan sekarang di bulan mulai Januari Februari itu masih tinggi. Maret sampai April itu sudah merupakan penurunan ya, sudah lumayan. Jadi kalau teman-teman belinya di 1 bulan sebelum ini atau 2 bulan sebelum ini, mestinya lebih mahal lagi ya teman-teman. Ini GPU nya mengalami penurunan harga. Gimana, sudah bisa dilihat hasilnya, itu adalah seperti itu, stabil di 60 fps untuk setting ultra di Battlefield 5. Mungkin sudah cukup sekian, udah pembuktiannya. Untuk yang selanjutnya kita uji di game GTA 5. Oke teman-teman, sekarang kita mengacu di permainan GTA 5. Jadul namun ini berkelas ya gamenya. Nah sekarang kita lihat di settingannya, kita mencoba tuh sampai settingan di batas kuning ya teman-teman. Itu adalah kedapatan berapa, kuningnya udah nggak apa-apa, itu 31 ya, 3 GB lebih dari 4 GB. Dan itu adalah settingannya, bisa dilihat itu seperti itu. Mungkin bisa Windows Key nggak bisa ya, itu untuk contoh dilihat. Nah itu seperti itu ya. Untuk rata-rata teksturnya very high dan kedapatan ultra juga, itu direfleksi kualitinya. Terus yang grass kualitas juga dapat ultra, itu settingannya X8. Motion blur-nya dinaikkan lagi, bisa nggak? Itu high, itu settingannya seperti itu. Mentok game mas, aja game Oppo efek di atas sih coba, itu masih kuning ya. Yang bawahnya variat bisa nggak?
Ini adalah menguji di GTA 5 di game GTA 5 dengan GTX 1650 4GB. Udah mas. Nah seperti ini ya settingannya ya. Dan untuk FPS nya nanti coba kita lihat hasilnya berapa. Jadi teman-teman tinggal ngotak-atik sendiri ya. Jadi yang kita tawarkan di produk ini ya seperti ini ya, untuk pengujiannya. Jadi teman-teman mau milih ini atau mungkin mau mengupgrade VGA nya, tunggu di pertemuan setelah ini ya. Ini adalah di kisaran 11 sampai 12 jutaan untuk CPU only ya teman-teman. Itu kedapatan 30 fps untuk settingannya seperti tadi, Very High dan Ultra. Dan untuk RAM-nya dia adalah mendekati 6 GB ya, 5,8 itu bisa dilihat. Kemudian untuk CPU-nya sedikit ya, nggak butuh banyak. Tenaganya itu cuman berapa itu? 9%, kecil sebenarnya. Namun grafiknya yang cukup luar biasa ya. Ini di sini GTX dengan 1650 4GB itu cuman kedapatan 30 fps di setting Very High dan Ultra ya. Ini adalah settingan tidak bisa ultra semua. Ini seperti ini ya. Menurutmu nge-lag mas? 30 fps? Lancar. Ada gerak-gerak patah atau goyang enggak? Enggak ya. Jadi kalau main seperti ini GTA 5 pakai versi prosesor lama pun juga bisa ya teman-teman, seperti Gen 7, Gen 8 itu juga bagus. Kalau di PC ya generasi apa ya, generasi 4 juga bisa, generasi 2 pun juga bisa ya untuk Core i5. Cuman yang ditinggikan adalah VGA nya ya. Ini cukup menantang sekali. Jadi alasan kenapa kita memilih produk yang terupdate baru ya kan kawan ya, karena dimungkinkan teknologi masa depan pasti lebih berkembang dan gamenya juga pasti ada regenerasi ya, pengembangan yang terupdate. Bisa dilihat dulu dari game-game yang sebelum PS1 itu apa itu mas? Nintendo apa mas? Cuman biyen Nintendo. Nah, Nintendo, PS1, PS2, PS3, PS4 sampai sekarang PS5. Dan tentunya seiring perkembangan PlayStation di PC juga tidak kalah menariknya ya teman-teman ya. Dan keuntungan di PC itu tidak hanya sekedar untuk ngegame saja ya. Kita profesi membuat 3D juga bisa di sini ya. Seperti membuat animasi produk bangunan, animasi game. Nah itu juga butuh PC ya teman-teman ya. Jadi kayak bisa untuk bermain, belajar, dan juga untuk apa itu ya, pergaulan sosial antar negara, antar pulau, antar daerah. Nah ini adalah keunggulan dari komputer tersebut ya teman-teman. Dan juga keuntungannya yang kita dapat yaitu tentunya di samping bisa jangkanya panjang, mungkin area bisa 10 tahunan lebih ya teman-teman ya. Ini teknologi ini adalah menurut saya adalah teknologi yang asik ya, asik untuk dimiliki. Kalau game seperti ini ya jangan dipraktekkan. Nah ini cuma untuk hiburan saja ya, karena kalau GTA 5 itu banyak mengacu ke kekerasan ya. Damai itu indah. Nah ini seperti moto dalam apa ya, puasa ya, cari amal yang sebanyak-banyaknya. Ini pun masih puasa.
Dan kalau suka dengan video saya bisa di like dan di share ya teman-teman ya, bagikan, karena pengalaman itu penting ya. Terkadang banyak orang yang hanya ngerakit tanpa ada praktekan, itu juga kurang bagus ya kawan-kawan. Kadang nggak support juga banyak. Itu yang jurat-jurat yang di toko kami ya seperti itu. Ketika mereka beli, terkadang komponen-komponen tersebut kadang tidak mendukung ya. Lebih baik teman-teman konsultasi di toko terdekat yang sudah kredibilitas, atau kalau mau jauh bisa melalui online yang sekiranya teman-teman itu sudah benar-benar percaya sama tokonya. Nah, salah satu di toko kami yaitu Unit Komputer Magelang juga menyediakan layanan jual beli online ya. Itu bisa dinikmati. Namun kalau teman-teman mau lebih enak, bisa melakukan konsultasi tak langsung ya, bisa lewat telepon atau telepon WA atau video call ya. Karena sekarang juga hati-hati ya, pembelian online itu kalau nggak hati-hati itu bisa ketipu ya teman-teman ya. Cari yang kredibilitas. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nggak dapat barangnya bisa cari online, tapi cari yang benar-benar bertanggung jawab, itu paling penting itu. Karena juga keluarga saya juga 2 hari ini juga mengalami seperti itu, tertipu, banyak duit juga. Itu cuman telepon saja, alhamdulillah transfer, akhirnya hilang duitnya. Nah itu hati-hati, usahakan pakai rekber. Jadi kalau sudah benar-benar masuk di YouTube, sudah ikut organisasi, sudah ini, itu biasanya toko sudah benar-benar terrecommended atau apa istilahnya, itu sudah benar-benar rekomendasi toko yang baik. Atau juga bisa dilihat dari bintangnya, bintang 5. Nah, yang jelas banyak konsumen yang bilang intinya itu adalah toko recommended. Jadi kita tuh yang dicari adalah berkahnya. Di samping kita menyajikan bagus, murah, berkelas, yang paling inti adalah berkahnya. Jadi kepuasan adalah merupakan keberhasilan dari toko kami ya. Dan kita tidak sedikit teman-teman, modal kayak gini itu juga jangan, saya harap jangan hanya copy paste, karena kita juga bikin seperti ini juga, konten ini juga membutuhkan dana yang banyak ya teman-teman. Dan kadang juga mengalami kerugian ketika dolar turun, jual beli turun, kita pas pulaan tinggi ya, mau tidak mau harga harus diturunin ya teman-teman ya. Kadang juga seperti ini membutuhkan waktu benar-benar yang ekstra, bisa sampai 3 harian ngerakit, 1 harian mungkin sampai 3 harian. Jadi jasa ini yang istilahnya itu perlu dihargai ya teman-teman ya. Jadi kenapa jasa dihargai ya, seperti teman-teman ketika kuliah mencari ilmu di teknik, pasti kepengen kerja dapat uang juga. Nah itu seperti itu. Jadi kinerjanya kita tuh benar-benar dihargai. Namun juga kita nggak karakter orang yang nutuk gitu. Nutuk itu apa istilahnya itu, aji mumpung ya, aji mumpung. Kita juga membuat standarisasi sendiri ya. Jika mengeluarkan modal sekian, hasil kita sekian. Nah ini kita juga ikut di organisasi yang cukup terkenal di Indonesia ya, di komputerisasi khususnya. Kalau di Jogja kita ikut di Bangku Laptop Jogja, itu salah satunya ada di sertifikat, kita dekatkan ya. Ini seperti ini. Nah ini, nah ini di komunitas Jogja. Dan kemudian bisa dilihat juga, walaupun tokonya kecil namun kita mengupayakan ya untuk bisa ternama. Nah itu buat teman-teman di Jogja itu juga kalau sudah ada rekomendasi dari Bangku Jogja, biasanya profesional, keren, kompak ya tokonya. Dan juga ikut di komunitas teknisi laptop Indonesia, juga kita ikut di komunitas tukang laptop Jawa Tengah ya. Kita tampilkan karena sertifikatnya belum terkirim. Mungkin suatu saat akan kita tampilkan ya, sewaktu kita pas gathering pertemuan. Itu mungkin sudah cukup puas ya teman-teman ya. Dan intinya RAM-nya jangan terlalu minim. Paling minimnya kalau teman-teman mau membuat harga jadi lebih murah, teman-teman
bisa membuat 8 GB, tapi usahakan yang dual channel ya teman-teman ya. Atau teman-teman mending konsultasi ke kita langsung ya, bisa lewat WA aja atau telepon, karena kalau di YouTube nggak mesti kita buka ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kalau mau beli atau mungkin mau sharing-sharing, bisa langsung ke admin atau ke nomor yang ada tertera di logo tersebut, yaitu 085643460032, 085643460032, atau juga bisa ke telepon yaitu di 0293 319 2092, 0293 319 2092. Nah, itu akan lebih fast respon. Jadi di toko itu kan nggak hanya satu orang yang bekerja ya teman-teman, jadi ada tim. Sini juga ada tim YouTube, ada tim editing juga. Dan mungkin dari kita sekian. Untuk yang selanjutnya kita coba beralih di game lainnya. Mas, diganti aja. Dan produk ini pokoknya untuk arsitek juga sudah istimewa, untuk multimedia yang suka render kinerja cepat juga istimewa. Nah, kalau dibandingin performanya sudah kita bahas yang di kemarin ya teman-teman, bahwa ini adalah mengungguli dari Intel Core i7 dengan 8700H ya kawan-kawan, yang itu bisa dilihat. Dan kalau dibandingin ini adalah Ryzen setara berapa ya ini ya teman-teman, dites sendiri aja ya, dicek sendiri aja di kita ya. Ini apa mas? Gamenya apa mas? Genshin Impact online. Genshin Impact harus online mas? Online. Oh, perlu dijajal kok rayu? Harus kabel ya nih. Ya rasa ya. Oh. Mungkin untuk game ini tidak akan kita uji ya, yang jelas game-game online itu sangat recommended ya. Itu seperti di Genshin Impact, terus apa mana mas? Game online itu aja apa aja? Free Fire, terus apa? Steam. PB, yang Steam itu apa? Game Steam nggih. Point Blank. Point Blank. Terus lainnya apa? PES juga semua bisa online. Oh, bisa online ya. Jelas ini recommended ya. GTX 1650 mantap ya kan kawan ya. Miliki, jika berminat bisa komunikasi ke kita langsung. Unit Komputer Magelang, Stasiun Lektor dan PC Desa, bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan.